فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini diberitahukan ya kawan kepada semuanya. Insyaallah kita akan fokus dengan mendidik dan mengajari anak-anak kita yang di sini, yang kecil-kecil. Sementara yang dari luar, ini kita bagi sedikit fokusnya. Dikarenakan selama ini kita fokus dengan mereka pun, kita masih sering kecolongan. Jadi, ini kita serahkan tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Ini sifatnya mustahab, ada yang wajib. Yang wajib nanti urusan kita dengan orang tuanya. Karena terlalu berat ya, dengan kondisi amanah yang tidak dijalankan, itu sangat berat bagi kita. Nah, sehingga biarlah kita di sini fokus ngajari anak-anak kecil kita. Mending kita ngajari anak-anak ini Iqra, ngajari mereka baca tulis, ngajari aba, ba'a, mending kayak gitu nggak apa-apa. Insya Allah pahalanya besar. Insya Allah itu yang kita ajarkan bermanfaat untuk mereka ke depan, sehingga nanti mereka belajar apapun itu, belajar fikih kah mereka, belajar hadis kah mereka, insya Allah mereka tetap memberikan pahala untuk kita. Karena kita yang ngajari dia baca tulis, kita ngajari dia baca Latin, tulis Latin dari nggak bisa, sehingga semua ilmu yang dia dapatkan, semua ngaji yang dia ngajikan, insya Allah kita dapat pahalanya, karena kita yang merintis dari awal. Daripada ngajar yang besar-besar ini, tanggung jawabnya terlalu besar. Nah, kita udah kebobolan berulang kali, baik dari HP ataupun yang lainnya. Kita nggak mau nanti kita ditanya di hadapan Allah, sementara kita nggak punya jawaban. Nah, kita dibohongi terus-terusan. Nah, dan itu bukan, dan kita alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hati kita. Nah, walaupun kita nggak punya santri, nggak punya anak-anak santri yang besar segala macamnya, nggak masalah. Nah, dan ini juga harus dipahami oleh semuanya. Karena mau kita semua yang di sini itu satu langkah, satu visi, satu misi. Nah, bahwasanya kita adalah satu bagian. Apapun keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan kita bersama. Nah, dengan kita musyawarahkan bagaimana ke depannya dan yang lain-lainnya. Karena kita ingin mendidik. Kalau kita kumpulkan pun mereka. Kalau kita punya santri banyak. Kalau di luar di sana kita ditanya berapa santrinya, sekian. Kemudian orang lain pun berdatangan segala macamnya ingin menaruh anaknya. Tapi kalau ternyata berkumpulnya mereka ini, nah, justru menjadi sebab rusaknya mereka. Sadar atau tidak sadar kita. Nah, niat atau enggak niat kita. Maka kita sedikit banyaknya punya andil untuk merusak mereka. Apalagi tanggung jawabnya itu diserahkan ke kita. Ya bukan hanya Ana di sini, ya Ana juga membagi tanggung jawab itu kepada kawan-kawan yang lain di sini. Sebagaimana yang sudah sering Ana kemukakan akhir-akhir ini, Ana minta kawan-kawan di sini untuk membantu Ana segala macam. Maka ini tanggung jawab kita bersama. Nah, dan Ana sebagaimana nggak mau diri Ana berdosa karena
tidak menunaikan tanggung jawab. Anda juga tidak mau kawan-kawan yang di sini juga gara-gara tidak menunaikan amanah yang dibebankan juga jadinya akhirnya terkena dosa juga nggak mau kita. Mending kita fokus dengan yang ada di sekitar kita, nggak masalah. Nah, daripada kita membuka celah untuk semakin rusaknya mereka. Kadang ada yang nggak ngerti apa-apa atau datang ingin baik, akhirnya di sini jadi rusak. Nah, kalau orang tua mereka saja berani mereka bohongi, mereka dustai, mereka, apalagi kayak kita yang nggak ngasih makan, nah, yang nggak melahirkan, nah, itu orang tuanya sendiri. Dan ini terus terjadi ya. Dan sementara kita ini adalah orang-orang yang lemah. Gitu. Jadi kalaupun ada misalnya santri dari luar yang mau datang, biarlah dia sendiri atau orang tuanya memastikan dulu betul-betul, nah, apakah kira-kira anaknya itu di sini bakal bisa baik. Nah, kalaupun memang belum baik anaknya, namanya mau ditaruh di sini mungkin ingin baik anaknya atau tidak. Karena ada yang sudah jadi karakter. Watak jahat itu sudah jadi berkarat ya, dalam pribadinya. Jadi mau dia apa pun nggak bisa. Bolak-balik, bolak-balik. Karena mereka ini orang-orang yang sudah besar, ya, sudah dewasa, kita katakan. Dan ini dari dulu, dari generasi pertama. HP kecil seperti itu, HP Ana itu yang biasa dipakai untuk nelpon itu disalahgunakan luar biasa dari generasi pertama. Yang asalnya nggak bisa untuk moto, nggak bisa nyimpen suara, nggak bisa dengarkan apa-apa kalau nggak diisi memori, bisa diisi memori. Ini menunjukkan itu kan perlu usaha ya. Dibuka dulu HP-nya, dimasukkan ya kan. Ada proses ya kan. Artinya memang niat gitu loh untuk melakukan itu gitu. Memang niat artinya dibuka, bukan memang dari situnya ada gitu loh. Kalau memang dari situnya ada, memang istilahnya ya wajar gitu kan. Tinggal buka fiturnya, foto kan cepret. Nah, tapi ini nggak bisa aslinya kalau nggak dikasih memori. Karena kan menyimpannya kan harus ada tempat memorinya kan gitu kan. Karena memori aslinya kan kecil HP kayak gitu, nggak muat. Jadi ketika itu digunakan untuk hal yang seperti itu, berarti kan memang niat betul ini gitu loh. Dan itu dari generasi pertama. Jangan dikira kita nggak tahu. Nah, pinjam memori, diisi, dibuka HP yang lamanya, HP-nya itu dibuka, dimasukkan, ditutup lagi. Berarti kan memang niat gitu loh, ada proses gitu loh. Bukan memang sudah ada di situ dan tinggal dimanfaatkan fasilitas itu, bukan gitu. Itu cuma contoh kecil ya. Dan yang lain-lainnya entah udah berapa mungkin kita dibohongi. Nah, dari dulu ya kayak gitu. Permisi, saat permisi kami ke sana, pokoknya sampai kisaran. Saat saya permisi ke kincir ini. Dan sebenarnya sudah banyak yang mencurigakan. Cuman kita kadang tarik ulur. Kadang namanya mungkin puasa mau beli miso, apa kadang kita izinkan. Siapa yang mengetahuinya? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang permisi ke grosir sana gitu, beli, ternyata ke sana ribut sama orang awam, ngantemnya orang awam, mau ngajak berantem orang awam. Izinnya cuma sampai gede aja. Ini tolong ini jadi bahan besar ya kan, kita bukan apa-apa. Kita benar-benar merasakan tanggung jawab itu gitu. Nggak apa-apa kita di sini ngajari anak Iqra. Pasnya mobil juga dulu dakwahnya juga ngajari anak-anak Iqra. Ata, ma. Nggak apa-apa segitu-gitu yang kita ajarkan. Lalu ngaji umumnya kita yang apa ya malam kayak biasa, nggak masalah. Abu Roid aja udah keteteran ngajari anak-anak baca tulis. Sana juga kalau ngajar kalian lihat mungkin baris itu Abu Roid datang aja mungkin jam 9.06 mulai masih belum selesai mungkin. Nah, syukurnya kita nggak sistem kelas gitu. Nggak harus semuanya selesai, jadi udah selesai pindah ke Abu Roid gitu, jadi bisa dioper gitu, nggak masalah gitu aja. Itu belum anak-anak kita yang lain yang belum belajar. Nah, anak-anak masih ada, anak Dede belum belajar lagi. Masih punya kita yang kayak gitu-gitu, anaknya Abu Roid masih ada yang kecil. Artinya ini bakal banyak. Nah, bakal ada banyak yang mau kita ajari. Yang ada saja yang di sini aja itu udah
udah banyak gitu. Dan itu masih terus tumbuh. Anak Bang Putra masih ada berapa itu yang belajar baru Tufail. Dan itu makin akan makin terus makin banyak. Alhamdulillah itu saja yang dimanfaatkan nggak apa-apa ya. Nah, mending mending selamat nggak dapat kerugian. Nah, daripada nyari keuntungan yang terlalu berisiko akan adanya kerugian besar, nggak apa-apa lah. Demi hal-hal yang kayak gini tuh lebih main safety saja. Cari yang kemungkinan itu cuman saliman atau ghaniman saja. Kayak kemarin Muhalil itu. Pemain ketiga itu kan kemungkinan dia cuma dua aja ya. Kalau menang dia untung, kalaupun kalah dia nggak rugi ya kan. Kayak gitu aja lah udah. Jadi anak bawang. Kalau bisa ya kita mendidik yang kita kecil yang di sini, namanya orang tua yang di sini ya kan. Kan mau nggak mau kita didik gitu loh. Kita didik. Nah, ya jadi mereka alhamdulillah. Kalau enggak pun ya toh mereka dengan orang tuanya di sini ya. Nah, enggak ke kita diserahkan secara utuh gitu. Beda dengan anak-anak yang mondok yang tinggal orang tuanya, tanggung jawabnya besar. Termasuk yang orang tuanya nggak ada di sini, walau tinggal di luar kayak Iqbal, Musa. Itu ketika mereka nggak ada, tanggung jawab kita juga. Nah iya kan? Nah kan ditaruh di sini kan ditinggalkan karena mereka percaya dengan kita. Kalau nggak ada yang mau diserahi, ya mungkin nggak ditinggal di sini ya kan, dibawa sama mereka juga. Walaupun nggak tinggal di asrama, nggak tinggal di pondok. Jadi hal-hal yang kayak gitu wajib ya. Kita mau mikirkan perkara-perkara besar, urusan dakwah di luar sana segala macamnya. Ya sambil lewat saja lah kalau kondisi kayak gini. Artinya kita masih lebih mementingkan untuk mengurusi hal-hal yang kayak gini ya, yang terkait langsung dengan pertanggungjawaban kita. Gitu. Ini kita bertanggung jawab. Kita punya saudara-saudara yang datang ke sini untuk belajar, untuk membelajarkan keluarganya, membelajarkan anak istrinya. Nah, ini saja udah banyak ya. Nah, Abdurrahman, nah, ini yang belajar baru satu. Nah, baru Rizky, masih ada lagi adik-adiknya yang belum belajar. Itu kalau jadi satu semuanya berapa? Udah gawe besar itu istilahnya. Udah kerjaan besar itu. Nah, jadi alhamdulillah sekali itu kalau itu aja jadi, alhamdulillah lah. Walaupun nakal-nakal, senakal-nakalnya mending lah gitu. Tahulah nakalnya anak-anak yang paling pukul-pukulan nangis, dah selesai. Gitu. Paling makan jajan tumpah di masjid, dah paling gitu-gitu aja masih mending ya kan. Main ke sana, habis main becek, berantem, pukulan, dah selesai. Biasa masalah anak-anak. Tapi kalau masalah yang besar-besar ini, kayak penyakit ganas ini. HP ini penyakit ganas. Wallahi, anak nggak ridho. Kalau ada orang tua, sebagaimana anak nggak ridho untuk diri anak, memegangkan anaknya itu HP. Apalagi HP Android. Demi Allah, anak nggak ridho. Sudah terbukti ya akan merusak. Jangankan dipegangkan. Orang tuanya jenguk di sini saja pun itu rusak. Sempat-sempatnya itu main game. Bawa HP-nya ke asrama main. Tengok sama yang lain dicontoh. Cuman jenguk itu. Anak itu ngapain? Entah memang udah biasa di rumah megang HP. Itu kayak gitu jenguk. Itu kan sering orang tua jenguk di sini kan. Gitu. Itu aja kebobolan ya. Padahal cuma minjem apa? HP paling enggak. Paling nginap pun semalam ya. Kan 2 malam paling. Ya kan namanya megang HP ya kan. Dah itu dibawa entah ke asrama, entah ke balik sana, entah ke sana. Nggak tahu lah. Itu kebobolan. Cuman kayak gitu. HP orang tuanya. Jangan kira nggak tahu gitu. Tahu. Tapi orang tuanya. Yang harusnya kita marahi siapa aja? Orang tuanya. Dia mau jenguk anaknya kok malah merusak anaknya dan juga merusak anak yang lain jadinya. Pulang kamu sana sama bapakmu. Atau bapakmu sekarang pulang sana. Kalian. Betul ya, Ikhwan? Nggak usah, nggak bisa dipercaya. Apalagi di rumah, apalagi dipegangkan HP khusus nih. Nah, kamu udah besar nih hadiah untukmu. Wah. Sekarang itu Fauzan katanya di sana nggak megang HP, nggak boleh. Dia aman. Alhamdulillah kalau ada kebijakan kayak gitu.
Betul. Dulu kita mengirim SMS dulu. Dulu kita masih kartunya kartu Indonesia. Nggak dapat sinyal itu kecuali di kota, di Sodah. Itu HP itu ada fitur SMS kirim nanti. Jadi setiap apa dikirim ke tukang belanja, orang yang mau belanja di pajak besar sana. Udah, sekedar untuk nyari sinyalnya aja. Pesannya udah ditulis, dikirim jam sekian, kira-kira kan nanti mobilnya itu pas di sana. Jadi satu kantong ini isinya HP, kan HP-HP itu lalit ya, semuanya. Cuma sekedar, ya di Damat, di pondok nggak ada sinyal itu, karena pakai kartu Indonesia. Udah, supirnya bawakan aja. Nanti kan sampai sana kan dapat sendiri apanya. Sinyalnya udah terkirim. Titit, titit. Gitu kita mau hubungi kita dulu. Yang punya kartu, yang punya HP dulu, diaman. Apalagi internet dulu. Mungkin kayak zaman Indonesia zaman dahulu, pakai warnet. Harus ke situ. Itu pun pakai genset itu, listriknya. Dia sambil main internet itu. Ya udah nanti apa datang ya udah ada balasannya buka udah gitu. Kalau membalas lagi ya besok lagi. Apa mau SMS-an di pondok, di kamar, di asrama nggak ada. Rusak-rusak ya. Musuh kita itu. Lah HP itu lalit aja kayak gitu jadinya kok. Cuman karena ada kamera. Apalagi kalian kasih Android. Tolong jangan rusak anak-anak kita. Kamu bikin dia, kamu cetak dia. Cetak tanda petik dan cetak besar. Ya kan? Segala, iya kan dua-duanya. Kita cetak dia dan kita cetak dia. Kita jadikan dia ada, dan kita cetak lagi dia setelah ada untuk jadi apa ini? Manusia. Itu kan belum jadi orang itu. Baru jadi wujudnya aja. Kemudian kita usahakan lagi, kita cetak lagi yang sudah kita cetak itu. Supaya benar-benar jadi orang. Gitu. Dan masa udah dicetak, dirusak. Kan nggak logis. Gitu. Nggak masuk akal. Kita cetak dia, kemudian kita rusak. Kalau udah cetak, ya cetak sekalian. Jadikan sekalian. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Ya. Nggak usah, nggak ada yang bisa dipercaya. Ya. Kalau untuk masalah HP, pakai sistem hukum asalnya nggak ada yang bisa dipercaya. Sudah. Kalau anak sekarang udah nggak ada yang percaya. Kalau mau nelpon di depan rumah anak, 5 menit, udah. Nggak ada anak kasih kebebasan minjem sana, minjem sini, bawa sana. Nggak. Udah hilang kepercayaan. Daripada kita membuka celah untuk apa? Untuk rusak. Nggak ada. Dulu kita bebaskan, nama mungkin dulu pas nelpon manggil dulu atau apa, sekarang nggak ada. Kalau mau 2 minggu sekali, silahkan 5 menit kami kasih di depan rumah, ngomong seperlunya, kondisinya ngabari sehat, udah selesai. Daripada. Silahkan kalau mau, kalau enggak silahkan, bumi Allah luas. Yang merasa tiap hari dimarahi, tiap hari di sini dimarahi terus, nggak perlu kamu di sini. Kalau kamu mentalmu cemen kayak gitu, kamu mau cari yang nggak dimarahi, cari. Bumi Allah itu luas, silahkan. Kami cuma mau cari selamat. Dapat untung dari kalian, alhamdulillah. Nggak dapat, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, tergantung kami juga kan, yang di sini. Niatnya ikhlas dulu, apa segala macamnya. Banyak juga kami pun prosesnya. Kalian jadi saja pun kami belum tentu dapat pahala. Kalau kami nggak ikhlas, mengharapkan pahala, atau kami cari muka di luar sana, membanggakan santrinya kami, segala macam. Nah, nggak apa-apa. Yang mental-mental cemen kayak gini, setiap hari di sini dimarahin aja, apa segala macam. Sekarang main gitu ya. Kenapa? Wah, sudah sangat lembut kita. Jangan kira kita kayak gini langsung tuh enggak. Kita kalau udah membujuk itu ya kawan, la ilaha illallah. Kadang kita kuatkan, kita sabarkan, kita nasihati sampai kayak gitu. Kasus pertama, kasus kedua, wah,
Jangan dikira langsung kok gini kali. Kayak kalian kan nggak tahu prosesnya. Nah, rusak. Mending kayak Nabi Ibrahim itu. Taruh anak kita itu di lembah yang nggak ada orang. Terus nggak apa-apa kalau memang lebih bagus untuk mereka kayak gitu. Terus nggak ada yang ngerusak, nggak apa-apa. Udah taruh demi menyelamatkan dari kerusakan alat-alat elektronik yang ada, dari kerusakan HP. Tinggalkan dia di lembah sana, nggak ada internet, nggak ada sinyal, nggak ada apa, nggak apa-apa. Kalau mau apa kirim surat, kalau mau tahu kabar kirim surat. Terus nggak apa-apa gitu. Mending gitu ya kan. Mending kita hidup kayak gitu. Nanti tiba-tiba pas apa rupanya pulang itu udah mati satu anaknya, satu-satunya udah merantau, nggak tahu kabar. Terus nggak apa-apa. Demi cari apa ini? Demi cari selamat. Demi cari selamat. Nggak apa-apa. Nah. Dan itu sama. Baik laki-laki, baik perempuan. Ini pun kalau perempuan kan kita memang nggak ada dan nggak, insya Allah nggak akan terima dari luar gitu. Yang nggak ada mahramnya di sini, insya Allah nggak akan. Yang di sini-sini kan sama mahramnya semua. Jadi ini harus wajib untuk kita renungi. Dan itu insya Allah ibadah gitu. Kita merenungi kan Islam nyuruh kita untuk berpikir gitu, untuk menggunakan kemampuan berpikir kita, mana yang baik untuk kita, mana yang nggak baik untuk kita. Nah, dan itu harus terus dilakukan, nggak boleh bosan, nggak boleh apa. Nah, cuma ngajarkan materi kayak gini ya udah dari tadi pun udah siapkan sebenarnya. Nah, segampangnya insya Allah kalau cuma nyampaikan materi gitu aja segampang. Yang nggak ada madunya saja pun bisa. Saking kepengennya dikenal gitu ya. Nggak ada muridnya. Rekamnya sendiri, sebar, bikin channel sendiri, Telegram. Kan bisa sekarang kan gampang. Taklim sendiri, baca kitabnya udah 10 menit. Ngaji sendiri. Nggak bisa kok itu pada buktinya. Nah, apalagi kita di sini udah berapa kumpul, belum lagi kan dari kisaran kalau datang. Sudahlah. Mending nyari ringan-ringan saja ya. Nah, karena kita sendiri mau memperbaiki diri kita sendiri juga. Kita bukan hanya memperbaiki orang lain, kita juga masih banyak kekurangan. Betul. Kita juga masih banyak kekurangan. Kita memperbaiki diri kita dulu juga. Nah, kalau kita sibuk memperbaiki orang lain, ya kapan kita memperbaiki diri sendirinya? Nah, itu kan tambahan saja. Utamanya kita memperbaiki diri sendiri. Kalau masih ada kesempatan, masih ada waktu luang, masih ada tenaga, ya kita bantu memperbaiki orang lain, memperbaiki anak orang lain. Nah, miris sangat menyedihkan. Kondisi santri ini sangat-sangat menyedihkan. Nah, ini dibilang dinasihati anak santri yang bukan urusanmu. Lah itu kayak gitu, omongan apa enggak? Berani rupanya dia ngomong kayak gitu sama anak. Kalau seandainya anak nasihatin bukan urusan antum ini. Lah, terang-terang itu perpanjang tangan anak-anak semuanya yang di sini yang anak mintai yang udah berkeluarga di sini itu perpanjang tangan dari kita. Kalau dia ngomong kayak gitu sama salah satu dari kita, kawan kita itu sama saja itu ngomong kayak gitu ke kita. Yang nggak menghargai salah satu dari kita kayak gitu itu sama saja nggak menghargai anak sama. Ini tolong dicamkan. Kedudukan kami dalam hal ini dalam hal mendidik kalian itu sama. Kalau kan melecehkan dia, berarti kan melecehkan anak yang meminta mereka secara khusus untuk membantu anak dan menjadi perpanjangan tangan anak. Karena anak kan nggak bisa tahu semuanya dan nggak bisa menjangkau semuanya. Jadi kawan-kawan ini yang di luar sana, karena seringnya duduk di pondok. Kalau kalian kayak gitu kepada mereka ini, sama saja kalian nggak menghargai anak, ngapain kalian di sini? Mau pulang silahkan. Lebih ringan. Kami nengok sisi positifnya saja. Tanggung jawab kami lebih ringan. Alhamdulillah. Di alhamdulillahi saja.
Oh nanti pondoknya sepi lah Ustaz, apa nggak apa-apa lah, udah biasa kita sholat berdua pun dulu udah pernah kok sama Pak Agus, biasa dulu masih nggak ada orang, biasa. Taklim nanti sepi, taklim berdua pun sama Pak Agus pun pernah, nggak ada siapa-siapa, nggak masalah lah, demi cari aman, demi cari selamat. Jangan nggak bisa dipertahankan ya, mau diterus-terusan apa nggak akan ditanya kita. Nah, orang kita belum mampu saat ini untuk memperbaiki mereka dan mereka juga belum bisa untuk kita perbaiki, mau gimana? Biarkan saja. Kan hukum asalnya nggak di kita tanggung jawab. Kalau mau datang bisa baik dan bisa bikin bagus untuk anak orang, kan tujuannya mau bagus, cari bagusnya. Kalau di sini pun yang nggak bisa bagus, untuk apa gitu loh? Untuk apa kita kumpulkan? Toh malah makin rusak ya kan? Asli makin rusak. Kumpul di situ itu makin rusak. Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Yang tadinya nggak tahu Mobile Legend jadi tahu Mobile Legend. Nah, apa lagi namanya? Asli. Ini udah jadi kejahatan bersama. Dari kalian tahu ini kejahatan bersama. Bukan lagi kejahatan sendiri-sendiri. Dicamkan itu. Video nanti rame-rame ketawain. Hehehe. Itu udah rame-rame dilakukan. Moto misalnya. Nggak malu-malu lagi. Bukan kejahatan sembunyi-sembunyi satu orang kalau misalnya kita mau ngapain gitu kan. Nggak kayak misalnya, maaf cakapnya ya, nggak kayak onani dilakukan di kamar mandi sendirian, nggak ada yang apa nengok kalau ketahuan orang apa ini malu. Ini enggak, di hadapan orang banyak tahu gitu loh, jadi bahan olokan, ketahuan kawannya tidur di foto bisa jadi ketahuan, hehehe tengok wala quwata illa billah. Mau kita jadikan kayak gini enggak, takut kita turun azab tempat ini kalau kita biarkan terus? Apa enggak takut kita? Wallahi kita takutnya ya. Di sini takut. Kalau kita kayak gitu kita biarkan terus, kita kasih kesempatan, takutnya kita di sini kena azab. Nah, apa mau kayak gini terjadi di sekitar kita gitu loh? Enggak kan? Gitu. Nah, untuk apa? Kita di sini cari nafkah, misalkan untuk ngasih makan anak kita, yang di sini kita ajari anak kita. Tapi ada santri-santri yang kayak gitu itu untuk apa? Mengharapkan pahala darinya, syukur-syukur dapat. Kalau nggak kena dosanya lebih banyak. Nah, jahatnya. Mau dibilang nakal lagi, menjahat. Kalau bahasa kita itu udah pengkhianat. Iya kan? Nah, pengkhianat itu kan lawannya amanah, iya kan? Khianah itu lawannya apa? Lawannya amanah. Kita dikasih amanah, kita nggak amanah, berarti khianat. Orangnya namanya apa? Kok sadis sekali namanya. Itu loh asal muasalnya, itu kan dari bahasa Arab. Khona yakhunu. Khianah. Artinya lawannya apa? Amanah. Lawannya amin, itu khoin. Gitu loh. Bukan, jangan bayangkan, memang konotasinya kayak gitu jeleknya pengkhianat itu. Nah ini ada apa rupanya bikin makar, apa mau menggulingkan pemerintah, apa pengkhianat. Kan pengkhianat nggak harus kayak gitu. Kita dikasih amanah nggak kita jalankan, itu namanya pengkhianat. Mau dibilang nakal itu berat ya, itu bukan lagi kenakalan kayak gitu, kejahatan. Loh, masuk kayak gini dibesar. Ya memang mending kita nganggap besar hal yang kayak gitu daripada nganggap remeh. Ini sudah kita saksikan di tempat-tempat yang lain juga. Ketika dianggap remeh, akhirnya menjalar ke yang lebih besar. Ke merokok, ke narkoba, biasa. Dari mana? Apakah langsung kayak gitu? Enggak. Bermula dari yang apa ini? Kecil. An-nar itu min mustasghari syaror. Nar, api itu dari percikan-percikan kecil dulu. Percikan-percikan api banyak baru jadi apa? Api. Mana mungkin langsung jadi apa? Api. Kan awalnya percikan dulu ya kan, kecil. Percikan dulu baru jadi api. Syaror dulu baru jadi nar. Nah, mending kita nganggap besar hal yang kayak gitu. Daripada yang besar kita anggap apa ini? Kecil. Nggak apa-apa. Kalau itu kita anggap besar, ini jadi lampu kuning. Paling nggak kita udah wajib hati-hati gitu. Nggak bisa diteruskan kayak gitu.
Nah, biar dulu mereka disterilkan sama orang tuanya, biar dulu orang tuanya nyari solusi yang cocok gimana. Nah, tahu memorinya asalnya untuk apa? Memorinya itu untuk MP3 ngaji. Bayangkan. Itu yang kita sita, itu yang ketahuan. Yang beli sendiri di sini, kan bisa beli itunya aja ya? Bisa lah. Iya kan? Diisi pun langsung bisa kan? Bisa lah. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan, mana tahu kita. Sekalian belanja, sekalian apa. Mana tahu kita. Terus terang, maaf. Kami sudah nggak percaya. Bukan seusun loh. Korinanya ada kok. Itu memori yang dari MP3 untuk ngaji. Untuk murotal. Bayangkan itu aja bisa dikhianati. Orang tuanya dikhianati, kita dikhianati. Isinya ya musik, ya apa ya ada. Didengarkan, oh iya. Tahu sama yang lain tahu. Nah, rusak kita ya. Kita mau mencetak generasi katanya, generasi yang mantap untuk Islam. Generasi yang kayak gini mau kita lahirkan. Generasi pertama udah banyak yang kita keluarkan juga. Angkatan pertama santri-santri udah ada yang kita keluarkan. Nggak apa-apa ya. Terus manusia itu silih berganti. Yang penting selamatkan diri sendiri dulu kita. Nah, kalau masih ada bonusnya, ya alhamdulillah. Nah, berat ya, sangat berat. Itu kemarin kita kan biasanya Sabtu itu fokus ngisi di luar ya kan, paginya pun kita persiapan, istilahnya biar nggak banyak isinya dulu kita kosongkan pagi itu anak nggak ngajar, kita mau safar, mau nanti di luar ngisi lagi segala macam. Ya sempat-sempatnya kita ajari dulu gitu. Kita sidang dulu sempat-sempatnya. Padahal kita pun mau ada kegiatan juga. Sama-sama sempit waktunya. Tapi kan demi gitu loh. Ya udah nggak apa-apa kumpulkan anak santri demi gitu. Mana tahu dengan itu baik, paling nggak menghentikan dulu kan udah. Nggak usah membaikkan dulu, paling nggak menghentikan dulu kan lumayan. Ya masalah nanti beli lagi pun ya bisa saja. Nah, apa susahnya sekarang? Ya nggak terlalu jauh gitu. Kincir di mana di kota situ ya banyak yang kayak gitu-gitu. Dulu kita kasihan ya. Ada orang tua ngasih merotal kayak gitu untuk anaknya. Udah dibeli, bukan nanya dulu. Saking pengennya lah anaknya baik. Bukan tanya, Ustaz boleh nggak bawa ini ke pondok? Enggak, udah dibungkus, udah dibelikan. Nitip gitu, tak bawakan. Ditanya baru. Kayak gini boleh, Ustaz. Lah, mana tega kan? Udah ini belinya apa gampang gitu. Tinggal GSN. Ngumpul dulu, nabung dulu. Masa udah dibelikan gitu namanya kita tolak enggak, Pak? Kan enggak sanggup kan, enggak tega kan? Ya terus enggak apa-apa lah, semoga aja baik. Apa yang baik? Yang bohongnya kita pun ada. Mana yang memorinya udah dipulangkan, rupanya belum juga. Bohong. Dikadal-kadali kita itu ya. Nah. Jadi main peta umpet. Nah, ini masalah besar, masalah serius ya. Jangan anggap masalah biasa. Ya, namanya anak-anak. Kayak gitu kok, mana anak kayak Yusuf, kayak apa gitu. Pas main di sana nggak bisa dibilang gitu, baru bilang ya itu anak-anak, ya wajar. Ini udah jenggot-jenggotan, udah balik-balik, buluk malu udah tumbuh-tumbuh. Gitu. Kan tanda balik itu ya, salah satunya imbat, ya kan? Iya, supaya ngerti kita itu ya kan. Nah, ini supaya kita itu semua yang di sini tuh waspada. Anak bilang sama mereka, kami punya anak-anak kecil di sini. Gitu. Yang masih polos-polos, yang masih lugu-lugu, tolong jangan rusak anak-anak kami dengan sebab kalian, tolong. Kalau nggak bisa, kan anak kamu pergi aja, biarkan kami mendidik anak-anak kami di sini, gitu. Kami nggak butuh kalian yang kalau nggak bisa
mendatangkan kebaikan untuk anak-anak kami, jadi contoh baik untuk anak-anak kami masih kecil-kecil ini, masih polos-polos, masih lugu-lugu. Nah, oh jangan-jangan nanti duluan belajar, nanti anak-anak kita dari anak santri sebelum belajar kebaikan dari kita udah belajar kejahatan duluan dari anak santri. Nggak ada, nggak usah percaya ya. Ini modus minjam kereta nggak usah kasih, nggak, udah kamu sini belajar. Karena nggak akan terlantar, udah makan terjamin kok. Paling keluar tuh nyari-nyari bonusan saja nih, itu tambahan cemilan. Nggak akan mati kelapar. Minjam HP terus nggak usah, nggak ada bilang. Anda nggak ngizinkan untuk siapapun itu minjemkan HP atau minjemkan kereta, jangan. Kalau kita ingin baik mereka ya, nggak usah. Sekarang pakai modus suuzon saja. Mau ngapain? Mau kemana? Harus kayak gitu. Oh, udah terbukti kok. Apalagi suuzon namanya? Orang udah ada korinahnya dan terbukti kok. Apa mau dibilang? Nggak usah. Mau kemana? Mau ngapain? Mencurigakan ngomongin. Makan udah ada. Beli miso, beli apa? Nggak usah. Makan yang ada aja. Yakin besok nggak akan mati. Nah sekarang udah makan malam, mau beli miso misalnya, mau beli bakso bakar misalnya, mati. Kalau nggak kita izinkan misalnya, mati kan dia? Apa yang mati? 3 hari nggak makan saja pun kita pernah coba ya diet. Ya. Sama sekali nggak ada makan, cuma minum 3 hari, alhamdulillah masih sehat-sehat saja. 3 hari, 3 kali 24 jam. 24 jam udah sering kalau 24 jam. Nggak mati, enggak. Lemes, paling sebentar aja itu. Lemes, nggak akan mati. Nggak usah takut kamu menzolimi mereka, enggak. Sekarang kita kayak gitu. Kalau bisa kita pagar, pilih. Kalau bisa. Tapi kan kita sendiri nanti yang repot. Betul. Nggak usah. Nggak ada. Sekarang pun nggak izin. Nggak ke toko, nggak mau beli jajan di luar. Nggak. Kamu nggak akan mati, nggak jajan. Nggak usah. Nggak usah. Oh, nggak usah lah mondok di sini kayak gitu kali. Nggak usah. Nggak apa-apa. Mau cari pondok lain aja, silahkan. Mau enggak. Itu aja main. Betul ya kan? Mending kayak gitu. Nggak apa-apa. Ini kita sudah mikirkan dengan kondisi tenang. Kalau kemarin kita itu emosi apa. Udah kita pikirkan, memang udah kayak gini lah kondisinya. Udah. Nggak apa-apa. Nah. Ya semampunya kita saja. Gitu. Ya nggak mampu kita ngapain? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani yang nggak kita sanggupi. Ya harapan orang tuanya gimana, Bu? Mungkin hampir sama besarnya, nak. Besarnya harapan orang tuamu dengan harapan kami, kamu itu baik, mungkin sama besarnya, mungkin ya. Nah, ya mungkin besaran orang tuamu sedikit lah. Kalau ingin harapannya ya, segalanya kita lakukan. Dan itu ya, Kon, terjadinya di saat kita udah mulai fokus untuk mereka, kita kerahkan, kita musyawarah, ya. Berapa kali kita musyawarah untuk kebaikan mereka? Bikin piket, bikin apa, ya kan? Dengan anak, dengan di rumah bro, itu musyawarah kalian segala macam. Di saat kayak gitu-gitunya, di saat kita itu lagi pengen-pengennya tuh mereka ini baik ya. Jebol, usaha kalian tuh nggak dihargai. Bayangkan. Kita rapat, kita apa segala macamnya, mana yang terbaik untuk mereka, mana yang harus kita dulukan, mana yang harus kita lakukan. Jebol, nggak ada harganya usahamu itu. Kamu musyawarah, kamu luangkan waktu sambil ngopi, kamu luangkan waktu sampai bergadang malam. Bergadang malam itu kemarin kalian itu sampai jam berapa? Jam 11, apa yang ditelepon istrinya, kok nggak pulang-pulang, suaminya yang dari kisaran apa segala macam. Itu biar tahu kalian. Tapi hasilnya kayak gitu. Di saat gitu. Kecuali kalau pas kita lagi lengah-lengahnya, kita lagi los-losan, lagi nggak peduli memang sama santri, peraturan itu jalan nggak jalan, ya nggak masalah. Memang wajar lah, udahlah. Memang salah kita sendiri. Tapi kita lagi berusaha yang terbaik gitu. Itu aja bisa kayak gini jadinya.
Sehingga ini biar jadi bahan untuk kita semuanya. Nah, ya kita bukan apa-apa, bukan pelit sama ilmu, bukan pelit nggak mau ngurusi anak orang lain. Ini bisa diurus kok. Malah mudorotnya lebih banyak. Setelah kita timbang-timbang malah lebih banyak mudorotnya. Ada maslahatnya ya, jelas ada. Kan hampir nggak ada lah, apalah paling yang nggak ada maslahatnya. Ya, iblis, sihir, maksiat. Ya kalau maslahatannya pasti ada, cuman kan dibandingkan dengan mudorotnya itu. Nah, jadi ini harapan kita tuh kayak gitu. Kawan-kawan yang di sini tuh sekarang kayak gitu sama kita. Satu visi, satu langkah. Nah, sengaja anak kasih tahu untuk semuanya biar kita itu sama-sama dalam menyikapinya itu gitu. Tasmian kita bagi biar bisa fokus apa segala macam. Nah, untuk apa kita bagus hafalan Qurannya tapi jebol kayak gitu gitu untuk apa? Untuk apa coba anda tanya? Hafiz misalnya 30 juz apa? Tapi mental-mental bobrok kayak gitu. Sekarang BUMN itu sekarang. BUMN itu kan apa motonya sekarang itu? Akhlak, iya kan? Masing-masing ada singkatannya, iya kan? Kan sering ya kita lihat. Itu sun ke bawah itu akhlak, hanya entah apa itu, K-nya itu apa, korporatif, entah apa pokoknya hashtagnya itu sekarang kayak gitu. Itu orang umum itu. Perusahaan negara BUMN. Mereka punya moto itu sekarang itu. Akhlak. Nah, ini orang umum itu yang nggak basicnya itu nggak basicnya nggak agama. Nah, kita yang basicnya agama ini. Sama kayak gini jadinya. Gitu. Ya, ini insya Allah jadi bahan ya. Nggak apa-apa kita berapa kali bahas-bahas yang kayak gini nggak apa-apa sekali. Sehingga itu keputusannya. Nah, yang mau pulang silahkan sudah izinkan. Nah, nggak perlu izin lagi. Nah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib nanti urusan dengan orang tuanya. Pak, nah bapak itu wajib pulang. Itu nanti. Nah, Allah rahimahullah ta'ala. Berat ada ini. Apa? Karena admin kan apa baterai habis.